Halo, ketemu lagi di Offside Duo bareng gue Panji dan juga Coach Jasin yang baru saja kembali dari tanah Portugal dan juga Turki. Tapi sayangnya kita nggak bisa tapping di studio bareng hari ini karena gue sore ini juga sudah gantian. Gue yang liburan sejenak biar refreshing menyambut nanti timnas Piala AFF. Kita baru akan join kerja bareng lagi. Gimana Coach? Kabar Coach? Lo baru landing tadi sore ya? Malam ya? Malam, Gue tuh malam kaget lu jam udah nyampe Jakarta, makanya tadi 8. gue bilang kan offset 2 lu jam 10 malam di sana. Tadi lu nyampe sini anjir. Iya, gue udah malam tadi jam 8, terus jam 10-an gue tidur 1-2 jam. Terus udah Tapi ya, langsung live reaction member lagi lo ya. ya baru live reaction. Kembali bertugas seperti biasa. Anjay. Gimana dari Portugal tapi ini nggak memuaskan Wah, nggak seru. hasilnya? Ya, gue sih sangat puas ya. Dan gue bilang proyek ini berhasil karena waktunya sangat mepet sekali. Latihan 6 kali, 7 kali. Dan bantai Portugal. Bukan hanya bantai aja, tapi mainnya juga bagus. Mereka bisa menjalankan ya 70-80% keinginan gue, strategi gue. Dan ya lihat sendirilah di YouTube gue mainnya kayak Iya. apa. Dengan waktu yang singkat ya, udah bisa ada progresnya Dengan tapi ya. waktu yang singkat itu luar biasa. Ya apakah Dan nanti timnya itu juga mungkin bukan ecek-ecek. Cuman memang kita main bagus. terus dari hasil Efektif juga. itunya gimana? Scoutingnya cukup Oh, ini nggak ada. notes-notes? Ada kelanjutan. Ada. Ada kelanjutan nanti 5 atau 6 pemain akan balik ke Portugal bulan Januari. Wih, itu Ikut bagus training tuh. yang bagus ya akan training camp, terus nanti rencananya ya mereka summer main di Portugal. Summer main di Oh, Portugal dan sekolah di Portugal langsung. Karena oh sekolah, mulainya bukan mulai trial. season. Ya, nggak boleh harus sekolah. Umur Oke. di bawah 18, 17 tahun, 17, 18 harus sekolah. Jadi mau nggak mau Oh, kita harus sekolahin mereka. oke Itu oke emang oke. undang-undang di Eropa Barat begitu. Di Belanda pun sama. Ya, Harus ya. sekolah. Ya, bagus sih, tapi Gitu. jadinya jadi tetap ada basic pendidikannya juga jadinya. Nggak Ya, cuma ya, main ya, bola doang, otaknya juga diisi. ya, ya. Jadi ya proyek ini berhasil. Gue Anjay. happy. Dan semoga ntar ada kloter-kloter berikutnya. Nggak hanya dari Jateng, tapi dari tempat lain. Gitu. Amin. Dan pastinya udah ditransfer juga nih pastinya nih coaching, makanya mukanya happy banget. Udah, oh itu udah Eh, jauh-jauh hari itu. langsung di Sebelum depan. balik udah lunas itu. Oke, kita update dikit dari hasil-hasil yang ada di midweek. Anjir, mainnya jam 3 pagi, kelar jam 5. Kita mulai dulu dari tadi lo live reaction member, yaudah MU dulu deh. MU lawan Arsenal menurut gua secara permainan membosankan coach. Di luar corner-cornernya Arsenal yang emang mematikan, tapi secara permainan gua nggak tahu Babak kenapa. pertama terutama ya, babak Iya ya. kedua agak mendingan lah. Babak Apakah pertama memang Arsenal membosankan. mainnya agak hati-hati juga atau memang Ya, ya ya. emang MU Dua-dua cukup hati-hati. mainnya juga nutup juga Ya, bikin Arsenal nggak bisa ngembangin permainan. ya, ya. Defense MU cukup bagus. Arsenal hati-hati, nggak berani ambil risiko. Baru di babak kedua peluang Arsenal jauh lebih banyak. Ya. Di babak pertama juga MU 1, Arsenal mungkin 3, itu juga setengah peluang, Iya, bukan peluang setengah besar. peluang. MU pun demikian. Jadi memang ini tactical game dan apa namanya, based on babak kedua. Ya kalau kita lihat statistik 50-50 expected goal 2,3, MU 0,31. Jadi jauh banget. Shotnya juga 14-5. Iya ya. Shot Dua, on target 6-2. Jadi yang gue lihat MU cuma 2 peluang, heading De Ligt sama shootingnya Dalot Dalot, yang ke Dalot. samping. Ya, Iya, iya, itu doang, nggak ada yang lain. Jadi iya. ya Ruben Amorim ini butuh waktu jelas. Yang jelas defense mereka sudah bagus, pegang bola juga bisa, tapi menurut gue dia taruh Bruno terlalu ke belakang, sehingga nggak ada yang passing-passing ke depan. Dan kreativitas ini jadi masalah. Lu bisa menang lawan Everton besar. Gue nggak nonton by the way match itu, tapi di sini kelihatan masalahnya MU justru di-create peluang lawan Iya, iya. tim-tim yang lumayan bagus. Kalau gue sih tadi ngeliat Garnacho main gak bagus, kemudian Bruno gue Nggak setuju bagus hari ini ya. mainnya jelek banget karena Ya, Bruno tadi udah nyoba berapa kali change size aja untuk pindah-pindah lapangan, passingnya nggak ya, nyampe. nggak nyampe Dalot menurut betul. gue nih, Dalot menurut gue udah back yang cuman punya Dalot is Dalot.
Iya, cuman punya skill otot doang, nggak punya otak tuh Iya, kalau untuk iya, bisa. betul. Jadi kalau tadi orang bilang gol pertamanya Arsenal itu kan dari bola lepas dari Garnacho berujung ke corner dan akhirnya golnya pertama tuh. Tapi menurut gua setelah Garnacho keluar, ternyata Rashford masuk juga nggak Nggak memperbaiki begitu kejelekan itu ngebantu. juga, sama Iya, aja. Bola iya, hilang dari kiri mulu, terutama kiri ya, karena iya, memang kekuatan Arsenal kan memang paling kuat di kanan juga kan, Saka, iya, Odegaard iya. dan lain-lain gitu. Jadi Timber, memang pertarungannya berat sebelah tuh di sisi kanan tadi. Baru akhirnya di babak kedua iya, kirinya jalan tuh. Pas Trossard masuk, Martinelli kan keluar tuh. iya, iya. Tapi even tanpa Gabriel dan tanpa Calafiori cukup solid ya coach ya. Walaupun tadi menurut gua Zinchenko sama Kiwior udah mulai Zinchenko bisa diekspos tuh sama dua Amad Diallo kali tuh. diobok sama Ahmad. Iya kan? Zinchenko emang secara defensif lemah. Hmm. Gue bilang mending taruh Tierney di situ daripada Zinchenko. Iya. Tapi Oh ya iya. secara overall sih ya ini apalagi Liverpool seri. Jadi ini Iya. sudah kemenangan yang is a must win game. Iya. Kalau orang bilang ya ini golnya dari bola mati, itu kan Arsenal udah dilatih itu Mati itu. dan Mati. mereka sering cetak gol kan dari Iya, 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 iya. sikon-sikon kayak begini. Iya. Jadi harusnya bisa diantisipasi sama MU. Tapi sekali lagi, you don't score, you don't even create many chances gitu loh. Iya. Benar. Ya, tapi Itu memang yang gue jadi masalah. sedikit bukan yang ngebela ya, cuman memang tadi peluangnya Arsenal itu makin bertambah setelah gol kan. Jadi memang Betul, mau betul, nggak mau ya betul, MU mainnya betul. makin MU keluar harus gitu kan. keluar karena ketinggalan, betul. Betul, betul. Makanya babak pertama pas seri ya membosankan, Arsenal nggak berani ambil risiko. Tapi babak kedua sedikit lebih berani ke depan, sedikit lebih pegang bola sampai gol itu terjadi. MU harus keluar. Pada saat MU keluar, di situ peluang Itulah. Arsenal lebih banyak. Betul. Iya, Tapi lo but that's football. kalau ngelihat ya ini bukan cuma MU sih ya, Arsenal bisa melakukan itu di lawan tim besar juga termasuk City Lawan, gitu iya, kan. Itu termasuk City betul. itu menurut lo kiper juga berpengaruh nggak sih coach? Emang harusnya kiper bisa berbuat lebih nggak sih? Tadi menurut gue Onana juga nggak berani terlalu keluar dari sarangnya gitu. Iya, iya. Gue rasa sistem kayak gini nggak bisa tahun depan dipakai lagi karena tim lain sudah antisipasi. Iyalah harusnya. Harusnya lebih tim lain sudah antisipasi. Mungkin tahun ini masih bisa berhasil lah. Iya, iya. Tapi gue nggak yakin ini bisa jadi long term senjata buat Arsenal. Tapi selama mereka nggak punya striker ya oke-oke aja. Ya, Ya kan? tapi gue juga bilang di offset 2 sebelumnya sama Mas Sabto kan kalau lawan Arsenal menurut gue penting dan gue yakin 80% 90% kalah. Tapi justru dari sinilah kita bisa ngelihat sebobrok apa sih sekarang MU ya kan, belajar Kekurangannya di evaluasinya mana. apa gitu kan di bawah Amorim kan. Betul, Karena kemarin betul. orang dipuji-puji Everton terus lawan Bodo. Menurut gue Ya, nggak meyakinkan nggak secara lah. permainan, Nggak tapi menang butuh kan. Iya. Nah, Ya, tapi lawan betul Arsenal, dari match ini lu bisa kelihatan masalahnya iya. di mana. Dan masalahnya jelas, kreativitas. Ya. Dan sama transisi karena menurut gua Amorim tuh Ya, belum dapat dua orang terbaik di tengah yang menjadi double pivot itu dia apakah menjadi dua. Karena dia kan nggak pernah nempatin dua gelandang bertahan kan Ugarte sama Casemiro. Selalu satu ya, gelandang yang tipikal bertahan, satu yang ya, karakternya box to box atau attacking midfielder gitu kan. Dan menurut gua so far belum dapat tuh pairingnya yang benar-benar cocok tuh. Apalagi lawan big teams kayak Arsenal gini. Dan mereka kan harus belajar, harus biasa dengan sistem ini. Gue sih Ya, gue bukan fans 3-4-3 ya kayak Amorim gini. Menurut gue terlalu defensif. eh, Tapi ya, it doesn't matter selama lu punya pemain yang cocok, lu bisa menang-menang terus ya nggak ada yang komplain kan. iya benar-benar. Ini akan dikomplain nanti kalau MU kurang cetak peluang. Ya, Tapi lu kalah lawan Arsenal, next match lu menang, it's just 3 points. ya. It's Benar-benar. just 3 points. Jadi mereka harus fokus ke semua match. It doesn't matter lu seandainya lu kalah lawan Arsenal, kalah lawan Liverpool, kalah lawan City, sisanya lu sapu bersih. Lu bisa main Champions League, man. Ya kan? Iya. Cuman menurut gue sih emang kalau targetnya 4 besar udahlah lupakan dulu. Lo perbaikin dulu lah di Gue bilang masih secara bisa kondisi. kalau seandainya kreativitas ini ada solusinya. Tapi ngeliat Chelsea sekarang coach, terus juga Arsenal ya kan. Menurut gue Arsenal Gue Liverpool tuh udah nggak gue mungkin jarang goyah lihat dong di papan Chelsea. atas ya. Kalau Arsenal Liverpool nggak doyan, City akan kembali lagi.
Iya. Kalau Pep nggak aneh-aneh, tapi ya Iya. gue bilang Chelsea kan belum nggak apa namanya pemain-pemain pentingnya nggak ada yang cedera. Nah, Iya, tapi dia nanti kalau secara mengalami permainan menurut cedera gue atau udah apa, udah firm itu, udah dapat. Beda oh kayak iya, udah Pochettino betul, sama Potter tuh setuju. masih nyari Cuma identitas kan. cuman sekarang kan tinggal konsistensi. Bisa nggak Chelsea konsisten? Iya, iya. Itu yang jadi pertanyaan kan. Nah, kalau Karena ngomongin pelatihnya juga konsistensi, baru. ini juga Liverpool konsisten selalu bisa selamat dari lubang jarum. Walaupun dia tadi harusnya bisa menang, tapi menurut gua nggak kalah Ya. juga bukan hasil yang buruk karena Newcastle tadi mainnya bagus. Menurut lo tadi gimana coach dari game Newcastle lawan Liverpool? Menurut gue sih menyenangkan yang nontonnya sebagai fans Gue netral. gue sih harus nonton itu harusnya sih emang layak seri. Karena Hmm, dua-dua dapat peluang. betul. Newcastle pun dapat banyak peluang. Murphy Isaac. yang lob itu Hmm, harusnya gol, Isaac offside, dan Nunes depan gawang 2 kali loh. iya, Satu betul. shooting ke samping, satu yang headingnya Gakpo ke tiang kedua. Nunes itu emang bapuk. Nunes is being Nunes Tapi itu sudah udah, memang begitu. ya itu udah jutaan kali gue bilang. Dan ya dua-dua tim main terbuka, saling menyerang, tempo tinggi. eh, Liverpool bermain lebih as a team, sementara Castle ngandelin individu, dribbling. Cuman di sini kelihatan lagi betapa pentingnya Muhammad Salah. Iya, iya. Kalau ini pemain nggak diperpanjang, ya lu mau gantiin siapa di kanan? Iya, belum nemu. Bahkan ketika dia cedera aja kayaknya belum dapat ya Ya, solusinya siapa ya. belum dapat. Iya, belum dapat. Tapi ya emang gajinya gede. Cuman kalau lu mau lepas dia dan Salah sebenarnya mau stay kan. Cuman Iya, sampai sekarang belum kasih kesempatan. Jadi ya gue sih happy aja. Salah, Van Dijk sama Trent ya. Kontraknya Nggak masih gantung ya. nggak Liverpool nggak usah kalah lah, seri-seri aja terus. Iya, tapi gue tadi ngeliat Newcastle emang mainnya bagus banget dan menurut gue Isaac tuh bisa apa ya? Bisa step up Isaac main itu di tim nggak yang lebih besar loh konsisten, coach Ji. menurut gue. Nggak. Dia itu Masa sih? cuma main bagus ketemu tim besar. Tapi kan dia juga mainnya sekarang sama Newcastle gitu Eh, kan yang teman-temannya juga Newcastle nggak itu support. rank 10 loh. Hanya Iya, 1 poin di atas MU. Lu hajar MU kiri kanan karena MU mainnya hancur. Nah, Newcastle emang sehebat itu dengan Isaac. Baru 5 iya. kali menang dari 14 pertandingan, 5 seri, 4 kali kalah. Jadi nggak sehebat itu Isaac ini. Newcastle-nya Isaac-nya sih bagus menurut gue. Gue bilang nggak konsisten. Kalau konsisten dia akan memenangkan lebih banyak poin buat Newcastle. Tapi itu udah gue Iya. berkali-kali bilang. Iya dong, Tapi kalau misalkan Arsenal ngambil dia, lo mau nggak? nggak. Tergantung harga Bukan dong. pemain yang bisa beri nilai tambah. Dia bagus kalau counter aja, one on one, Iya. dapat Ah, tapi, space. tapi tadi menurut gue gila sih dia mainnya. Ya Iya, kayak iya. even Tadi Haaland aja iya, kadang main to man sama tadi Van Dijk iya nggak segampang betul, itu kan. betul. Tadi itu 2 gol dia, 2 gol itu salah Van Dijk gitu. Iya, iya. Tapi tadi gila sih. Tapi Liverpool ini, Kalau tadi iya, tapi secara overall enggak. tapi Liverpool itu ini ya coach. Setiap abis kebobolan dia pasti reaksinya cepat banget ya. Bahkan bisa langsung nyetak 2 Iya, gol tadi ya. iya. Nah itu berkat salah gol, salah assist. Hmm. Yang Tapi golnya tapi Curtis Jones kan dari salah. tapi beberapa pertandingan sering terjadi begini. Tapi berarti sebenarnya dia bisa dong tancap gas lebih awal Dari dibanding awal. dia kebobolan baru Iya, reaktif gitu. bisa. Kita sering lihat Liverpool babak pertama main, bukan sering lagi, hampir selalu main babak pertama jelek. Hmm. Sering banget. Iya, Gue gak babak ngerti juga keduanya gila beda. somehow di babak kedua mereka ngegas dapat kemenangan terus. Tapi lu kan nggak bisa kayak begini terus. Iya, iya. Nah ini yang jadi masalah dengan Liverpool. Cuman ya mereka sekarang masih oke-oke ya karena unggul 5 poin. Tapi kalau next match seri lagi, habis itu seri lagi, nah mulai panik di dalam. Tapi kan lo dari awal juga menjagokan Liverpool kan? Ya, Prediksi ya, kan? ya, ya. Ya kan? Ya, Bahkan karena pelatihnya bagus aja. Dan bahkan Klopp kemarin cocok. di Liverpool lawan City itu kan dia kemarin menang itu Mas Sabto di OD sama Rizal di DPI itu bilang ini udah secara psikologis Liverpool udah menang nih kemungkinan musim ini. Lo gimana ngeliatnya musim ini? Enggak, Liverpool masih udah jauh. masih jauh ya? Enggak lah, masih Tapi jauh. dengan City sekarang lo lihat dia bisa akan kembali Akan bisa kembali, menangin. for sure.
For sure City kembali lagi. Kan City kalau lu lihat mereka rentetan kalah. Iya, 7. Itu Kevin De Bruyne nggak pernah jadi starter. Nah, itu Selalu kemarin gue sempat Nunes yang pertanyain. DM ditaruh di kiri, selalu Rico Lewis fucked up ini. Iya, iya. Foden Ya aja kan? kemarin Nah, tadi hilang ya. lu lihat line up sekarang. Iya, Foden tapi nggak ada. Line up Aneh. iya, iya tapi lu lihat line up sekarang. Iya. Lihat line up kayak begini, sapu bersih semua. Iya Iya. sih, gue juga kemarin sempat bilang di OD, kenapa 3 pertandingan itu KDB selalu jadi cadangan baru masuk babak kedua, kayak ada yang aneh. Iya, Kan media bilangnya iya. apakah ada masalah dalam sisi indisipliner dan segala macam atau masalah Nggak personal, ngerti juga. nyata enggak kan. Tapi begitu dia main ya harusnya sih bisa baik-baik. Atau mungkin kemarin prediksinya Mas Sabto adalah Pep tuh menjaga dia karena dia baru sembuh dari cedera, match fitness-nya biar masukin Bisa festive jadi. period ini kejaga gitu. Karena kan Boxing Day Bisa tight jadi. banget jadwalnya kan. Ya, kita itu kan hanya bisa berandai-andai. Betul. Aryo punya teori sendiri, semua punya teori. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di benaknya Pep. Iya. Kalau gue bilang ya let it be ya, sekarang udah jelas bahwa lu nggak tahu tekanan apa yang diberikan ke Pep dari manajemen atau apa, kan nggak tahu lu. Masalah Iya. KDB atau masalah apa, dan mereka keep it in touch. Kalau gue bilang sih ya udah, ini udah rentetan, kalau udah case close, mereka akan bangkit lagi. Tapi gue pengen tahu pendapat lo soal kemarin Pep coach di press con kan dia sampai di mocking kayak lu kayak Jose Mourinho sekarang dibully pamer-pamer 6 medali segala macam. Pep itu juga manusia, jadi come on, I mean Nggak, akhirnya bisa media, begitu. Gue pikir dia nggak akan iyalah, begitu gitu loh. enggak lah. Media Inggris ini terlalu lebay. Pep 8 tahun berapa di sana nggak pernah melakukan hal kayak begini, sekali dia melakukan langsung dihebohin. Kalau Mourinho kan kita kenal, emang ini pelatih katrok. Kalau Pep kan nggak pernah. Enggak dong. Kalau di Boleh Inggris nggak mah nggak kalah. sekali-sekali dia kayak begini? Ya boleh-boleh aja. Tapi Nggak ada justru itu kan salahnya. jadi itu kan, jadi pertanyaan, apakah itu bentuk frustrasinya dia di musim ini akhirnya jadi seperti Enggak itu? lah. Ya enggak Hah? lah. Gue kalau jadi Pep, gue akan lakukan hal yang sama. Kan Kalau dia gue sih tapi di chain sama fan Liverpool. iya ya, second in the Tomorrow morning kan. you going to be sacked. Ya, Iya, iya. ya. Kalau gue bilang ya sack 6. Udah Tapi kalau gue selesai sih loh. emang ngeliatnya akumulasi coach ya, karena memang mungkin ini akumulasi dari kemarin bursa transfer musim panas dia nggak bisa belanja karena mungkin ada ketakutan kasus pasal 15 Mungkin, itu. Mau nggak mau, mungkin skuadnya sangat dia menunjukkan ya kan? betul. Skuadnya sangat ketat, terus juga ada yang cedera juga, terus Ya. ditambah sekarang Ya, 7 pertandingan gitu kan. sekali lagi ini kan lu punya teori sendiri, Haryo Iya. punya teori sendiri, gue punya teori sendiri. Siapa yang nggak tahu? Tapi gue bilang City akan bangkit. Selisih sama Arsenal cuma selisih 2 poin. Iya, iya, iya. Selisih City sama Arsenal Liverpool cuma sama si Liverpool 9 poin. Lu pikir 9 poin nggak bisa diuber? Iya. Nah, gue kemarin juga bilang, soalnya kan gue dari awal prediksi juaranya masih City kan. Gue masih melihat Liverpool nih gue belum melihat ada glitch-nya gitu. Kayaknya too good to be true kalau melihat pelatih baru dan juga squad yang menurut Liverpool gue ini belum. terlalu tergantung sama Salah menurut gue. Bukannya tapi setiap tahun lu bilang begitu, coach. Salah ini kalau nggak ada salah tim kabupaten Inggris kan lu bilang. Iya, betul. Nggak ada Berarti salah sama emang- Van Dijk. Iya, musim ini Van Dijk juga gila Iya. banget sih memang. Ya, tapi itu juga gue juga pernah gue juga dari awal bilang terbukti kan, kembali lagi Salah Pembeda hampir banget sih every dia. match kontribusinya itu luar, hampir tiap pertandingan. ya kadang dia nggak main bagus, tapi game changer gitu ya, bisa Game changer, kontribusi kan. betul. Game changer, betul. Ya, itu dia makanya gue juga masih bilang baguslah dia cabut. kalau iya gue sih bukan bagus ya, gue pengen tahu bisa apa lu kalau nggak ada salah gitu, karena kan kelihatannya Iya, Liverpool betul. give him hard time juga kan untuk soal perpanjang kontrak Iya, kan. iya. Kayaknya nggak menghargai, padahal kalau lihat gaji 400.000 mah di Spanyol banyak, di tempat lain emang ikonnya Iya. dibayar segitu juga gitu kan. Dulu aja Sanchez di MU dibayar 500.000, Cuma Liverpool masa kan pelit. Iya, itu dia. Oke, kita pindah sedikit dari Inggris. Ya, gua nggak bahas Chelsea sama City karena ya tadi coach udah bilang City back in the game. Gue juga masih percaya City back in the Chelsea game. lawan rank 20, 10 orang pula. Iya, makanya gua nggak mau bahas itu karena ya oke lah. Tapi Nanti secara Chelsea ketemu Spurs. Lihat. ya
secara konsistensi, tapi so far udah lumayan lah si Chelsea. Dan gue melihat ya dia layak masuk 4 besar ya. Dibanding MU menurut gue Ya, ya, ya. masih butuh waktu lah, cukup panjang. Pada saat ini iya. Ya. Ya kita nggak tahu berkembangnya MU seperti apa. Nah, Gue bilang sekarang kalau kita ada bahas La solusi Liga, buat Coach. kreativitas baru. Lo kan Kita bahas melihat Madrid juga, yang kalah. enggak, sebelum Madrid itu kan ditunggu-tunggu pasti sama haters. Tapi kalau dari Barca sendiri kan kemarin udah ada down berapa kali ini gue sempat bilang kan di awal, kayaknya too good to be true nggak sih kalau pemain-pemain muda ini nggak bisa konsisten setiap saat. Dan kemarin ketika Nggak, rotasi dilakukan, ya itu kan. Enggak, dropnya karena nggak ada Lamine Yamal. Ya, berarti ketergantungan juga dong kalau kayak gitu. Betul, betul. Tapi you have no choice. Lu nggak punya duit, nggak bisa beli apa-apa. Iya, iya. Lu sangat tergantung. Gue setuju sangat tergantung. Tapi lu nggak punya pilihan. Makanya kalau Barca nggak juara pun harusnya fansnya paham. Lu nggak punya siapa-siapa. Iya. Ya, makanya gue juga Ya kemarin bilang, memang kayaknya sangat tergantung. gue pikir dia akan tancap gas seperti kayak di awal gitu. Tapi ternyata begitu rotasi dilakukan, ya setiap Lamine Yamal terutama nggak ada, langsung berantakan gitu kan. Iya, betul. Dan kemarin Lamine Yamal dapat 2 peluang besar. Iya. Tapi ini kan sebenarnya secara pattern juga hampir sama kan, Coach. Dia kebobolannya karena bermain sangat risky, high defensive line, Iya, dan selalu iya. kasih bola-bola jauh kan. Mau Iya, sampai kapan iya, main iya. kayak gini, Coach, si Hansi Flick? Ya nggak akan seterusnya. Karena kan kalau lu Karena bilang, mereka bisa cetak gol lebih baik daripada kebobolan. Prinsipnya di situ. betul, tapi kan one of those Nah, games atau one of those days, ada saatnya pemain-pemain depannya nggak perform dan backnya dan nggak bisa. terbukti kan. Dan terbukti kan. Ya Yang kayak jadi gitu masalah kan sekarang Madrid pun nggak konsisten. Iya. Itu yang diandelin, ya kan? Padahal Madrid punya chance untuk makin mepet loh ya di pertandingan tadi ya. Betul. Bahkan kalau tadi menang, Madrid tinggal 1 match virtual Final. rank 1. Iya, gue bahkan Sekarang memprediksi tetap akhir piring 2. pekan ini Madrid bakal ke puncak. Ternyata Iya, dia kalah sama enggak. Bilbao. Ternyata separah Iya, itu ya juga. itulah. That's Madrid. Nggak parah emang itu Madrid. Dengan segala kemewahan dia, tapi pelatih kayak gitu ya, good luck aja loh. Tapi kan nggak mewah, Coach. Kalau dia pakai backnya juga Mewah Raul lah. Asensio kan nggak mewah lah. Lu punya Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Mbappe, kurang mewah apa tuh? Nggak di backnya kan, tapi Ada Fran Guler, Garcia, Raul Asensio, Endrick. Iya, Vasquez. tapi ada Guler, Endrick, Iya, nggak balance sih menurut gue. Courtois. Tapi dia squadnya nggak balance sih kalau Madrid memang sekarang. Iya, nggak balance betul. Cuman mereka kan fokus ke lini depan aja, sangat mewah. Tengah diabaikan, belakang diabaikan, dia itu that's Madrid. Makanya gue happy aja. Nggak, tapi kan kalau di awal udah mulai optimis nih. Barca kayaknya bisa ambil musim ini. Iya, Walaupun iya, no iya. expectation ya. Iya, Tapi dengan iya. sekarang, Enggak, tetap Barca karena Madrid nggak konsisten. Kan gue bilang nggak ada cross, gue mau lihat. oke. Oh berarti emang Nggak ada kuncinya karena cross, masih gue di mau lihat. crossnya itu Karena yang belum ada penggantinya soalnya. Modric nggak bisa 90 menit main, Betul. nggak bisa tiap minggu main. Udah pincang loh, ngandelin pemain depan. Selama pemain depannya gitu-gitu aja ya, good luck aja. Kalau gue melihatnya justru kalau Barca nggak bisa main lebih hati-hati dibanding sekarang. Karena menurut gue dia mainnya bahkan lebih berani daripada Ainge atau City sekalipun dari sisi Iya, defensive line karena ya. dia tahu prinsipnya kalau Barca sama Postecoglou itu sama. Iya. Lu kebobolan 2 cetak 4 gol, you win the game. Masalah Spurs nggak cetak gol, Barca Nah, cetak gol. Ya itu, tapi resikonya Itu juga jadi kadang-kadang ya masalah. seperti ini gitu. Kalau dia nggak nyetak gol, kalah kan. Iya. Itu yang makanya gue Tapi bisa melihat. kalau lu nggak ambil risiko, jaraknya terlalu jauh antar pemain belakang, depan dan tengah. Makanya gue Risiko itu bilang harus kalau diambil. musim ini masih tight banget. Bahkan kalau pemain Madrid udah balik dari cedera, menurut gue mungkin musim ini masih Madrid, Coach. Karena faktor itu pemain Belum muda tentu juga. dan juga defensive line yang Gue nggak terlalu yakin. gambling. Gue nggak setuju sama lo. Gue bilang faktor Ancelotti sama Kroos. Kita lihat. Oke. Itu ngaruh banget. Ya, we'll see. Kita akan update lagi minggu depan dan juga pastinya hari Senin besok kita udah mulai itu ya live reaction timnas Piala AFF. Gimana Coach, lu melihat squad yang sekarang dengan yang terbaru? Katanya pemain-pemain yang Gua dari nggak luar, ngeliat squad yang main di sama. luar Gua- nggak gua bisa itu- main. Gue itu bener-bener 2 minggu nggak bikin video untuk member, nggak ngeliat berita apa-apa, nothing. Gue bener-bener fokus ke proyek ini. Dan berhasil. Ya, nanti kita lihat ya berarti ya, karena squadnya ini kan sekarang bener-bener yang bermain di
Enggak, Deng. Liga Masih ada 1. Asnawi sih. Cuman yang pemain-pemain yang bermain di luar Asia Tenggara tuh memang nggak boleh main kan. Apa nggak diizinkan main. Jadi ya, Iya. Ya emang ini ya kan turnamen Tarkam di Asia Tenggara ya. ya targetnya final. Tapi ya kalau nggak juara pun juga nggak masalah sih emang menurut gua. Nggak masalah. Kasih Iya, jam terbang aja biar Sintayong bisa ngelihat pemainnya bisa apa. betul. Karena kita Kalau punya kalau proyeksi yang lebih penting lagi, ada Piala ya Asia ya yang ya ya dan juga ada itu Piala Dunia kualifikasi untuk di tahun depan ya ya. betul Oke, Coach. betul. Gue mau liburan Thank you. dulu. Kita ketemu lagi minggu depan hari Senin ya. Main bola hari Minggu ya. Lu kapan liburan? Ini udah berangkat gue siang ini. Oh siang ini berangkat. Jadi minggu Singapura. depan nggak ada usaha dua dong. Ada dong, kan gue pulang Minggu. Gue cuma Singapura doang 4 hari. Oh 4 hari doang. Iya, Oh ya udah ketemu hari terusin Minggu dah. dah. Dadah, Coach. See you. Thank you. Yo Bye-bye, bye. Outsider. Sampai ketemu Have minggu fun. depan. Bye-bye. Bye.